Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalam ala rasulillahi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Kali ini kita akan membahas masih mengenai Muhammad Qasim, ya. Kita membahas satu pembahasan mengenai mubahalah, ya, yang disampaikan oleh Muhammad Qasim dalam cerita mimpinya. Jadi sini ya, saya lihat dulu. Nah, di sini ini adalah kumpulan dari mimpi-mimpi Muhammad Qasim yang dikumpulkan dan disebarkan, dia kumpulkan sendiri, tapi sepertinya juga bersama dengan helpersnya, kemudian disebarkan, ya, dan diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Yang di sini, ya, ini halaman 10. Aku hanya manusia biasa yang mencari rahmat Allah. Yang mimpi ini dia nyatakan pada tanggal 23 Februari 2016, yang mana dari mimpi ini, ya, dia menyatakan, ini pernyataannya Muhammad Qasim, ya, dia menyatakan Allah Subhanahu wa taala dan Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkanku untuk membagikan mimpi-mimpi ini, dan inilah yang aku lakukan. Allah juga telah memberitahuku, Qasim, jika seseorang mengatakan bahwa kamu berbohong, katakan padanya untuk datang, ya, untuk datang, dan aku akan datang juga, dan kemudian kita akan mengirimkan kutukan Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun yang menggunakan nama Allah Subhanahu wa taala dan Nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyesatkan orang. Maka dia akan berada dalam api neraka, dan semoga kutukan Allah Subhanahu wa taala untuk para pembohong. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, ya, pernyataan ini, ya, di sini Qasim katanya diperintahkan untuk bermubahalah kepada orang-orang yang menyatakan dia berbohong, ya, di sini, ya. Dan juga isi terakhirnya adalah kepada siapapun yang menggunakan nama Allah dan Nabi terakhir Muhammad SAW untuk menyesatkan orang. Nah, di sini. Kemudian dikatakan maka dia akan berada dalam api neraka, dan semoga kutukan Allah Subhanahu wa taala untuk para pembohong. Amin. Ya. Di sini dikatakan seperti itu. Jadi ini merupakan dinyatakan oleh para pengikutnya adalah tantangan mubahalah kepada orang-orang yang tidak percaya akan mimpinya Muhammad Qasim. Orang yang tidak percaya kepada cerita-cerita mimpinya Muhammad Qasim. Ya. Baik, jadi di sini konteksnya kita adalah tantangan mubahalah dari pihak Muhammad Qasim, dan juga termasuk sepertinya masuk dari pihak helpersnya Muhammad Qasim. Nah, mungkin kita ingin membahas dulu, semoga, ya, kita harap apa yang kita bahas ini juga bisa menambahkan faidah ilmu syar'i, ya, setidaknya ini adalah ilmu fikih, ya, mengenai mubahalah. Apa itu mubahalah? Al-mubahalah itu dari kata bahala yubahilu, mubahalatan, ya, mubahalatan, yang artinya adalah mula'anah. Mula'anah yaitu melaknat, ya. Yang mana ini nantinya apanya? Yang mana pelaknatan ini bukan hanya satu pihak tapi dua pihak, sehingga disebut muta'allanah. Muta'allanah, saling melaknat. Di sini, ya, apa sih mubahalah itu? Sebagaimana tadi dalam makna bahasa, mubahalah itu adalah mula'anah, yaitu melaknat, ya, wabtihal, dan juga maknanya adalah ibtihal, yaitu al-ijtihadu fid du'a, yaitu bersungguh-sungguh dalam doa. Untuk apa? Wa ikhlasuhu, saya tambahkan juga, dan mengikhlaskan pada doa tersebut, bi ingzali la'nati,
dengan hal untuk menurunkan agar diturunkan laknat alal kadibi atas orang-orang yang dusta, minal mutala'inain dari dua orang yang saling melaknat. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, ini dari baik istilah segi bahasa lughawi maupun secara istilah syar'i. Nah, ini bisa bentuknya salah satunya adalah yaitu seseorang itu hadir bersama keluarganya termasuk anak-anaknya yang mana itu adalah orang paling terdekat dalam nasabnya. Begitu juga pihak yang lain sama juga. Kemudian mereka saling melaknat dan meminta agar diturunkan laknat itu kepada orang-orang yang berbohong di antara mereka yang saling bersengketa. Ya. Apakah ini mempunyai dalil syar'i? Ya, jelas mempunyai dalil syar'i. Yaitu apa yang pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW, yang ini ya secara jelas pada saat itu datang delegasi dari kaum Najran, yang itu mereka adalah kaum Nasara. Kemudian ternyata mereka membantah Nabi SAW mengenai Nabi Isa alaihissalam, yang mana mereka menyatakan Nabi Isa alaihissalam itu bukan hanya seorang nabi mendapatkan nubuah, kenabian, tapi juga dia juga mendapatkan keilahian. Artinya sebagaimana kepercayaan tentang bahwasanya dia adalah Tuhan. Nauzubillah min dzalik. Kemudian ya turunlah ayat Al-Qur'an ya yang membantah mereka mengenai apa? Mengenai ini ya. Sebentar. Yang mengenai tentang Nabi Isa alaihissalam itu sebenarnya adalah manusia biasa yang kekhususannya adalah beliau adalah nabi dan tidak lebih daripada itu, tidak lebih sampai menjadi Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sebentar. Kemudian turunlah ayat surat Al-Anfal ya. Bukan, Ali Imran maksudnya. Di mana di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna matala Isa 'indallahi kamathali Adam, khalaqahu min turab, thumma qala lahu kun fayakun." Sungguhnya perumpamaan Nabi Isa itu di sisi Allah seperti perumpamaannya, permisalannya Nabi Adam. Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam itu dari tanah, kemudian Allah ya berfirman kepada Nabi Adam yang masih berupa tanah itu sambil berfirman kun fayakun, jadilah maka terjadilah. Al-haqqu min rabbika fala takum minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, maka janganlah kamu menjadi orang-orang yang ragu. Faman hajjaka fihi mim ba'di ma ja'aka minal ilm, maka barang siapa yang menghujahmu, yaitu Nabi Muhammad SAW, fihi dalam hal tersebut, mim ba'di ma ja'aka minal ilm, setelah datang kepadamu dari ilmu, yaitu keterangan ini, ayat-ayat Allah ini, faqul ta'alau, maka katakanlah, ayo nada'u abana'ana wa abana'akum wa nisa'ana wa nisa'akun, kita panggil yuk, kita ajak anak-anak kami dan anak-anak kalian, wanita-wanita kami dan wanita kalian, yaitu istri-istri kami, maksudnya istri-istri kalian, wa anfusana wa anfusakum,
diri kami dan diri kalian. Tsumma nabatahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadzibin. Kemudian kita saling bermubahalah, maka kita jadikan laknat Allah itu atas orang yang berdusta. Ini ya merupakan dalil dasarnya mubahalah itu disyariatkan di dalam Islam, yang mana setelah disampaikan hal ini, tantangan mubahalah akhirnya pembesar Najran yang ada dalam delegasi tersebut juga ya, kalau tidak salah, mengurunkan niat karena mereka juga takut. Persoalannya mereka juga sebenarnya hujah mereka sudah terbantahkan dan tidak ada lagi mereka sebenarnya kesempatan untuk bisa membantah ya, sehingga mereka akhirnya mengambil keputusan untuk memberikan memberikan jizyah, artinya menyerah begitu. Ini juga ya sekaligus itu di dalam hadis Nabi itu sekaligus ya dalil asbabun nuzulnya itu merupakan juga dalil adanya mubahalah itu di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian mubahalah pun ya telah dilakukan juga oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seperti mubahalah yang dilakukan Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, kemudian mubahalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengenai bahwasannya hukum syar'i zihar itu ada di dalam syariat Islam. Begitu juga masalah ta'ul atau ya ta'ul. Apa ini? Wallahu taala a'lam bishawab, saya lupa ini. Kemudian juga masalah surat Al-Ahzab ayat 31 sampai 34, yang mana di sini dinyatakan surat tersebut juga diturunkan kepada istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di sini mubahalah yang dilakukan oleh para sahabat itu adalah mubahalah yang berkaitan dengan hukum-hukum syariat. Yang mana ada sebagian yang menyatakan bahwasannya zihar itu bukan bagian daripada hukum yang ditetapkan di dalam syariat Islam. Begitu juga yang dilakukan para ulama-ulama dahulu juga ada ya, mau baik yang dilakukan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Hajar, kemudian Ibnu Taimiyah, kemudian juga Muhammad bin Abdul Wahhab. Yang mana itu semua mubahalah itu adalah mubahalah persoalan masalah syariat Islam. Masalah-masalah yang penting berkaitan dengan maslahat umat ini, bukan sebatas kepentingan diri ya, tidak, atau persoalan dunia. Nah, bagaimanakah yang bila seseorang itu melakukan mubahalah, apa yang terjadi bagi orang yang ternyata dia berbohong? Maka dalam hal ini ya, sebagaimana riwayat-riwayat, bahwasannya akan turun ya berupa azab dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang ternyata dialah orang yang berbohong, berdusta. Entahkah itu sekejap ya, tiba-tiba, ataukah beberapa waktu sebulan atau setahun dan lain sebagainya. Itu ya sebagaimana yang terjadi di zaman sahabat maupun orang-orang sesudahnya. Tapi ini tidak mesti setiap mubahalah itu itu akan terjadi konsekuensinya. Karena kita sudah pernah melihat juga beberapa orang bermubahalah, tetapi alhamdulillah
mereka yang bermuhabalah itu dalam keadaan selamat semua. Alhamdulillah. Karena kenapa? Pada dasarnya mubahalah ini juga berdoa, ya. Berdoa keburukan bagi orang yang dinyatakan telah menfitnah, begitu, atau orang yang menyimpang, begitu. Namun hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala untuk mengabulkan doa keburukan yang diturunkan pada seseorang. Jadi ya, seperti kita dapatkan di dalam Al-Quran ya, Allah tidak mengabulkan permintaan dari orang musyrik. Menurut riwayat di situ adalah Abu Jahal sendiri yang meminta diturunkan azab kepada dirinya. Dalam surat Al-Anfal ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qalu Allahumma in kana hadha huwal haqq min indik famtir alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Wa idz qalu, dan ingatlah manakala mereka berkata, Allahumma in kana hadha huwal haqq min indik, ya Allah, jikalau ini betul, yaitu Al-Qur'an, ya, yaitu apa yang datang kepada Nabi Muhammad itu adalah benar dari sisi engkau. Jadi mereka mengatakan, ya Allah, jikalau apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu benar datang darimu, famtir alaina hijaratan minas sama', maka hujanilah kami dengan batu dari langit, awi'tina bi'adzabin alim, atau datangkan kepada kami adab yang pedih. Anda tahu apa akhirnya daripada permintaan mereka ini? Ya, Allah tidak kabulkan. Karena kenapa? Karena wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah, ya, mengadab mereka sedangkan engkau masih bersama mereka. Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah tidaklah mengadab mereka sedangkan mereka masih minta ampun. Dalam ayat ini secara jelas Allah tidak mengabulkan permintaan untuk menurunkan hujan batu. Hujan batu. Sehingga dari sini tidak mesti bahwasannya Allah mengabulkan. Karena ini hak prerogatif Allah untuk menurunkan azab pada suatu kaum atau tidak, begitu. Walaupun kita tetap jangan bermudah-mudahan dalam hal ini ya. Sehingga hal ini nanti dijadikan main-main. Artinya apa? Di sini kita pertengahan ya. Tapi persoalan ini ya pernah saya juga alami ya. Saya juga pernah dulu tahun 2004 kalau tidak salah, saya pernah melakukan mubahalah dengan yang berbeda keyakinan dengan kita, dengan kaum muslimin. Dan pada saat itu isi mubahalahnya ya, kalau tidak salah, wahai Tuhan yang Maha Esa, jikalau misalnya apa yang kami pegang ini yaitu Al-Quran ini adalah benar, barang siapa di antara kami adalah yang benar, maka berilah dia petunjuk, dan barang siapa di antara kami adalah keliru, maka berikanlah malapetaka dan malapetaka, begitu. Ternyata ya, tanpa saya ketahui sebelumnya hal itu terjadi. Pada saat itu pihak yang saya ajak mubahalah itu ternyata mendapatkan malapetaka, karena di sini saya tidak mau mengkaitkan dengan azab, tapi malapetaka yaitu musibah. Musibah berupa dia dipecat dari pekerjaannya tanpa hormat. Karena kenapa? Pada saat itu dia kalau kita bilang orang di sini ya, orang di Sulawesi ini namanya buhugel. Itu istri orang, dia kayak ajak serong begitu. Itu ketahuan dan terjadi di tempat kerja. Kemudian habis itu saya tidak tahu, tidak dengar lagi dia. Namun beberapa tahun berikutnya saya diceritakan oleh teman-teman lagi, ternyata dia banyak membuat kasus-kasus yang lain.
termasuk dia bekerja di salah satu pembangkit listrik tenaga air di Sulawesi Sulawesi Tengah. Dia dikeluarkan juga karena kasus yang memalukan juga, ya. Begitu juga bekerja di tempat lain dikeluarkan juga, seperti itu dan itu. Namun alhamdulillah sedangkan kami alhamdulillah sampai sekarang merasakan nikmat, yaitu berupa Allah berikan petunjuk terus, dan juga Allah berikan nikmat ilmu, ya. Karena ilmu ini adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Tapi dari situ saya pun sempat berpikir, kalau seperti ini ternyata akibatnya, saya pikir seharusnya saya tidak usah bermubahalah pada saat itu. Karena kenapa? Kadang-kadang ada rasa kasihan juga kita muncul. Sehingga ya saat ini saya tidak, apabila ada pihak yang mengajak mubahalah, saya tidak mau. Karena kenapa? Saya sudah pernah melihatnya sendiri. Bukan hanya merasa kasihan dengan diri kita sendiri, tapi kasihan orang-orang yang yang dia itu pihaknya, misalnya dia sebenarnya keliru karena belum paham, ilmunya tidak sampai ke sana. Atau orang bilang bukan persoalannya tidak masuk akal, tapi akalnya belum masuk. Sehingga dari sini sebenarnya yang harusnya, sebagaimana orang-orang kafir tadi, seharusnya mereka mengatakan, ya Allah, kalau apa yang dibawa Muhammad ini adalah kebenaran, maka berilah petunjuk padaku. Seharusnya dia mengatakan itu, tapi dia malah ternyata, ya Allah, jikalau itu tidak benar, maka turunkan bagi kami azab. Ini kan keliru. Belum apa-apa sudah minta diazab. Dan kita dalam dakwah, ya, kita tidak ngajak orang itu namanya untuk saling sesuatu yang mendatangkan azab, tidak. Tapi hendaknya kita berpikir prospek ke depan. Kita berharap semoga ke depannya Allah berikan petunjuk kepada mereka. Mereka akan sadar. Dan berapa banyak yang terjadi seperti itu. Akhirnya apa? Tanpa mubahalah, akhirnya mereka berada di atas jalan yang lurus. Jadi makanya yang kita lihat, Rasulullah melakukan mubahalah ini yang secara jelas hanya satu kali. Dan itu pun tidak terjadi. Karena yang pihak diajak mubahalah tidak mau. Dan habis itu Rasulullah tidak ada. Ya, andai kata Rasulullah mengajak mubahalah terus, ini mungkin sudah habis orang di Mekah sana, atau kaum Yahudi sudah habis juga pada saat itu yang ada di Madinah pada saat itu. Tapi ternyata Rasulullah SAW tidak mengambil hal seperti itu. Begitu juga para sahabat, sebagaimana yang kita dengarkan, hanya sedikit yang melakukan hal seperti itu. Nah, sekarang kita lanjutkan kembali. Bagaimana ya tentang mubahalah yang disampaikan oleh Muhammad Qasim, yang itu dia merupakan cerita dari mimpinya. Saya cuma melihat yang pertama, ya, kadang-kadang mubahalah itu kadang-kadang muncul dari keputusasaan untuk meyakinkan orang. Namun persoalannya sekarang para ulama menolak Muhammad Qasim bukan karena mimpinya terjadi atau tidak terjadi, bukan itu. Bukan karena para ulama sombong, karena merasa dilingkahi, tidak. Tetapi dikarenakan ditemukannya ketidaksesuaian dengan kitabullah dan sunnah. Saya sudah berkali-kali mengatakan tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Bukan masalah mimpinya itu, benar terjadi, apakah tidak. Ya, kita tidak mengatakan seperti itu. Nah, itu pun nampak, ya. Tantangan mubahalah itu seperti menakut-nakuti. Menakut-nakuti supaya kenapa? Begini. Anggapannya, logikanya, rasionalnya adalah jikalau orang yang diajak mubahalah itu dia tidak memenuhi tantangan mubahalah, pasti akan berpikir mereka takut, berarti mereka tidak betul. Seperti itu kan yang dimaksud. Itu dia tentang mubahalah mereka tidak berani. Pasti kami benar dong. Nah, seperti itu. Tapi ingat, tidak semua orang yang menantang mubahalah itu di atas jalan yang al-haq. Tidak semua orang yang menantang mubahalah itu di atas al-haq. Coba perhatikan tadi orang kafir tadi yang meminta supaya diturunkan azab kepadanya. Ini bukan menunjukkan dia di atas kebenaran, tapi menunjukkan dia betapa dia itu ingkarnya sekali.
bukan karena dasar dia merasa benar, bukan berdasar dia di atas kebenaran, ya. Tapi itu kebalikannya, tidak ya. Kemudian apa lagi? Selain hal ini dijadikan ya untuk menakut-nakuti, ini pun yang dilakukan juga oleh para helpersnya. Ketika mereka sudah mentok, tidak bisa membantah orang yang menyatakan ini tidak sesuai dengan kitabullah dan sunnah, mereka mentok, mereka akan mengatakan, coba datangkan mimpi yang semisal itu. Ketika kita jawab, bagaimana kita mau menjawab tantangan itu mendatangkan mimpi, sedangkan mimpinya saja bermasalah. Mimpinya bermasalah, bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Ada kata memang itu dari Allah dan Rasulnya, tentu tidak akan bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Karena kenapa? Karena mimpi adalah bagian daripada ini ya, disyaratkan 46 kenabian, seharusnya sesuai dengan kenabian itu sendiri, yaitu kenabian Nabi Muhammad SAW, sesuai dengan kitabullah dan Sunnah. Itu seharusnya begitu ya. Nah, ketika mentok, mereka lagi akhirnya apa? Jalan terakhir, ayo mubahalah. Ini merupakan rasa keputusasaan ketika tidak mampu berhujah di sini deh. Tidak mampu berhujah. Mungkin mereka hujahkan mengatakan mimpinya Muhammad Qasim, ternyata terjadi seperti kasus Imran Khan, Pakistan dan lain sebagainya. Kan kita sebagaimana yang sudah diketahui ya, tidak semua mimpinya Muhammad Qasim itu terjadi. Silahkan Anda lihat videonya Indra Novrian ya bersama Buya Askar. Di situ akan nampak bahwasanya tidak semua mimpi yang terjadi. Jadi jangan nanti ini seperti begini ya. Dukun atau peramal atau yang lainnya lah, ketika dia ramalannya terjadi pas, maka orang-orang pasti akan memberitakan ramalannya. Tapi 10 ramalan yang tidak terjadi, orang akan diam saja. Hal ini kasihan, kebalikan dengan dokter. Kalau dokter 100 orang dia berhasil dia obati ya, kemudian melalui hal itu Allah datangkan kesembuhan pada orang itu 1000 orang ya, atau 100 orang yang dokter berhasil obati sehingga Allah datangkan kesembuhan pada pasien-pasien tersebut, orang pada diam. Tapi ketika dokter tidak mampu ya mengobati atau yang mana dengan pengobatan tidak mendatangkan kesembuhan bagi pasien, maka orang ribut. Oh dokter ini nggak mampu, oh dokter ini. Padahal dia lupa berapa ribu orang yang sudah berhasil melalui tangan dokter itu sembuh. Nah ini baru 1, 2, 3 tidak berhasil, mereka ribut, langsung jelekkan dokter misalnya. Tapi kebalikan mereka apa? Ketika peramal atau dukun, ya dukun di sini bukan dukun beranak ya, lain ya, enggak ya, tapi dukun yang aneh-aneh lah. Yang ketika dia ramalannya itu ternyata terjadi kebetulan, tepat gitu ya, maka disebarluaskan. Tapi 10 ramalannya yang gagal, nggak benar, mereka berdiam saja. Jangan seperti itu ya. Nah ini ya, kembali lagi. Jadi ini merupakan sebuah keputusasaan dan mencari selamat. Ya. Yang jadi jangan, artinya mohon maaf, maksud kami jangan dijadikan ini adalah cara untuk mencari selamat. Jadi mencari selamat supaya tidak dibantah lagi, supaya perbantahan selesai, gitu ya. Jadi jangan sampai ini dijadikan jalan cari selamat, begitu. Nah, sekarang apakah mubahalahnya yang disampaikan oleh Muhammad Qasim ini ada yang menjawab? Ternyata ada. Saya lupa ya, coba silahkan Anda nonton di Kuntum ya. Itu ada pembahasan mubahalah. Ternyata ada 2 orang yang melakukan mubahalah. Yang pertama saya lupa namanya siapa, itu di Facebook. Itu ngajak mubahalah sama Muhammad Qasim. Namun ternyata Muhammad Qasim tidak menjawabnya. Bahkan menurut ya konten itu, pemilik Facebook yang ngajak mubahalah malah diblokir ya. Kalau nggak salah diblokir ya. Nanti kalau ini tolong luruskan, karena saya kadang rada-rada lupa itu. Nah, kemudian ada juga yang namanya Jaka Sukma.
Yang ini Jaga Sukma menurutnya Kang Diki Chandra Purnama, dia adalah orang Syiah. Ini pun ternyata ngajak mubahalah sampai 2 kali. Tapi ternyata Muhammad Qasim tidak mau memenuhinya. Padahal jelas ya, dia diperintahkan katanya dalam cerita mimpi itu untuk bermubahalah. Kenapa dia tidak mau? Nah, kenapa dia tidak mau? Ini yang jadi pertanyaan. Padahal dengan semangatnya para pengikutnya juga biasanya kita yang mereka tidak mau membantah, mereka akhirnya ngajak mubahalah gitu. Tapi pas ada yang iya kan, kenapa tidak pemimpin mereka itu Muhammad Qasim tidak berani? Kasihan akhirnya pengikutnya yang bermubahalah. Akhirnya apa? Yang tepuk tangan istilahnya setan. Karena kenapa yang binasa? Ya, yang binasa bukan setan tapi manusia, kasihan. Itu. Nah, yang di Jaga Sukma itu Muhammad Qasim sampai 2 kali ya. Dia tidak mau menjawabnya. Jadi ada apa ini? Padahal pertama sudah semangat itu disebarkan tentang ajakan mubahalah. Ada yang menyatakan katanya itu karena Muhammad Qasim lebih berperasaan untuk rasa kasih sayangnya. Lah, kalau memang begitu dari tadi rasa kasih sayang, kenapa ngajak-ngajak mubahalah? Itu persoalannya. Itu persoalan kenapa dari tadi ngajak-ngajak mubahalah, bahkan dengan semangatnya ngajak mubahalah. Maka akhirnya apa? Ini jadilah tantangan mubahalah ini ya. Kalau kita bilang ya pepesan kosong, nyaring bunyinya, tapi ternyata apa? Tidak ada artinya apa-apa, omong kosong. Sehingga bagaimana ketika kita ya diajak mubahalah oleh para pengikutnya, nggak usah ditanggapi, biarin aja mereka. Nggak usah ditanggapi, kenapa? Satu, memangnya hanya Muhammad Qasim yang boleh untuk menolak mubahalah? Kita pun lebih berhak untuk menolaknya. Karena kenapa? Satu, kita masih ada harapan mereka-mereka ini yang sekarang bersama Muhammad Qasim, Allah beri petunjuk untuk kembali lagi ke jalan yang benar, yaitu sesuai dengan kitabullah dan sunnah. Kami selalu mengatakan, kebenaran itu bukan dilihat mimpi orang itu terjadi apa enggak. Enggak. Bukan itu. Karena kalau mimpi orang terjadi apa enggak, maka itu pun terjadi pada orang-orang kafir juga ada. Seperti mimpinya Fir'aun ya, tentang Nabi Musa. Benar kan? Ternyata Nabi Musa menghancurkan kekuasaannya dan dia sendiri. Begitu mimpinya Malik, raja di zaman Nabi Yusuf. Kan pada saat itu kalau tidak salah yang pendapat yang terkuat dia belum masuk Islam. Nanti beberapa setelah melihat kebenaran ya, tafsir mimpi. Ingat tafsir mimpi ya. Bukan mimpinya Nabi Yusuf, tapi tafsirnya Nabi Yusuf. Jangan mau disamakan Muhammad Qasim dengan Nabi Yusuf ya, karena Nabi Yusuf mukjizatnya adalah tafsir mimpi yang benar. Ya. Baru raja ini masuk Islam. Ini pendapat yang terkuat. Atau juga Nabi Yusuf ya mimpi dari 2 sahabatnya yang mimpinya sebelumnya itu dalam keadaan kok tidak salah dia belum masuk Islam. Namun tidak salah kalau berikutnya masuk Islam ya. Tapi itu kan artinya kita ngambil kesimpulan sebelum dia masuk Islam. Dan mimpi itu ternyata benar. Ya. Jadi bukan berarti kebenaran dihitung dari situ. Kebenaran dihitung adalah sesuaikah dengan kebenaran apa tidak. Makanya ada istilah mahil jamaah. Apa itu yang disebut jamaah? Jamaah itu dikatakan, kalau nggak salah ini adalah perkataan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal ya kalau nggak salah perkataan ini. Al-jamaah hiya wafaqal haq walau kunta wahdak. Wafaqal haq walau kunta wahdak. Yaitu berkesesuaian dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Atau ya wa faqtal haqqa walau kunta wahdak. Engkau berkesesuaian dengan kebenaran walaupun engkau sendiri. Nah, di sini apa yang dimaksud dengan kebenaran adalah kitabullah dan sunnah. Jadi sesuatunya itu harus diukur dengan kitabullah dan sunnah. Melenceng dari kitabullah dan sunnah, terserah. Saya katakan Muhammad Qasim, biarpun dia lebih daripada itu, dia bisa terbang di udara, bisa berjalan di atas air, atau bahkan banyak mimpinya itu ternyata terjadi, tapi dia sekaligus menyelisih kitabullah dan sunnah, maka wassalam, mohon maaf. Karena
kebenaran diperhitungkan dengan kesesuaian dengan kitabullah dan sunnah, bukan yang lainnya. Mungkin ini saja, semoga hal ini ya bermanfaat bagi kita, sekaligus ya ini adalah konten ya, mungkin konten-konten yang habis ini kita akan ganti konten-konten yang lain mengenai mungkin tentang Al-Quran dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kalau ada yang baru mungkin dengan Muhammad Qasim nanti kita bahas, tapi kalau untuk saat ini kayaknya tidak, kita mau ganti konten yang lain insya Allah. Semoga ini bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.